Ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan? Hanya ilmu mengenal Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak, hanya ilmu mengenal Allah. Maka nanti bisa dibayangkan, Konstantinopel itu ditaklukkan itu dengan cara takbir. Dajjal itu keluar, dia bilang hujan, hujan. Dia bilang nggak hujan, nggak hujan. Bisa Pak ngelawannya pakai panah? Bisa ngelawannya pakai push up? Pakai pistol? Nggak bisa. Udah nggak ada pistol nanti tuh. Senapan udah nggak ada ntar tuh. Lalu pakai apa ngelawan Dajjal itu? Dajjal itu misinya cuma satu, membuat orang musyrik. Lawan musyrik apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah, mengenal Allah sekuat-kuatnya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berkaitan juga dengan pertanyaan tersebut, tapi ingin lebih jelas. Jadi dalam kita membimbing generasi berikutnya, begitu anak atau cucu lebih jelas lagi, kita terutama anak sudah dari kecil kita yang mendekati, memelihara dan segala macam, dan ya seperti katakan tadi, banyak mulut yang ngomong dan perbuatan juga kita sudah apakan, dan rasanya dia sudah tahulah begitu. Namun ya sebagai manusia kita merasa belum puas juga perbuatan daripada si anak tersebut seperti yang kita kehendaki. Jadi kita memaksakan supaya sesuai dengan kemauan kita, itu tidak baik kan. Nah di sini bagaimana kita harus mensikapinya. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekarang ini kalau kita dengar banyak bahwa umur dunia ini sudah hampir habis, sudah nggak lama lagi begitu. Sedangkan kita harus punya rencana juga bagaimana sekian tahun yang akan, sekian puluh, sekian ratus tahun yang akan datang dan segala macam. Tetapi kalau kita dengar penyampaian, apalagi kejadian-kejadian, wah ini entah besok entah lusa sudah nggak ada lagi. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran dalam hati. Apa gunanya kita memotivasi orang untuk berencana tinggi-tinggi sekian puluh tahun, untuk yang 10 tahun akan datang, sekian ratus tahun yang akan datang, sedangkan besok sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita menetralisir dan harusnya mensikapi keadaan-keadaan ini, dan supaya kita hendaknya bisa menjadi contoh juga untuk supaya sama-sama berharap kepada ketentuan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua aja Pak ya, yang pertama udah kejawab tadi ya. Kajian akhir zaman maksudnya ya. Kajian akhir zaman kok bikin cemas. Emang tujuannya itu Pak. Jadi kajian akhir zaman itu supaya kita waspada, biar nanti kalau kejadian nggak kaget. Jadi kajian akhir zaman itu salah satu sunnah Nabi. Nabi itu pernah bercerita tentang akhir zaman, dimulai dari ya sampai zuhur nggak berhenti, asar lanjut lagi, terus maghrib lanjut lagi, sampai besok terus. Sampai 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, nggak berhenti-berhenti. Itu Nabi cerita akhir zaman aja kerjaannya. Sehingga sahabat itu ada perasaan ketakutan. Cuma kan beliau bersama Nabi, apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum. Ya, kalau nanti Dajjal keluar, saya yang akan jadi hujah kalian, yang melawan mereka. Makanya nggak usah khawatir, nanti kan ada pewaris Nabi, namanya Al-Mahdi. Allah itu adil Pak, bahkan rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya. Kalau kita minta keadilan Allah, wah kita masuk neraka semua. Sholat kita nggak ada yang khusyuk, ya, ilmu kita nggak ada yang mumpuni, ikhlas kita dipertanyakan semua. Karena Allah itu berbicara selalu dengan rahmatnya, maka Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak. Nggak usah khawatir Pak nanti. Itu sengaja, kan tugasnya Nabi basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira. Memberi kabar gembira, memberi kabar menakutkan. Dua-duanya harus dipakai oleh Rasulullah biar kalbunya kuat. Ntar kalau cuma cerita-cerita keindahan doang, surga-surga doang, ya nggak ada shocknya Pak. Cerita surga juga Nabi beragam.
Nabi cerita surga ada ke berbagai macam sahabat. Akhirnya sekarang disalahfahami itu cerita Nabi. Apa kata Rasulullah, orang kalau berjihad fisabilillah meninggal, wafat, maka Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari. Bidadari itu maksudnya apa? Istri toh, pasangan. Isinya apa berarti? Kan seksual, syahwat. Apakah itu surga yang mau kita cari? Ya gitu mending di dunia aja Pak. Nah ini salah orientasi orang berjuang. Jadi dia berjuang pengen melampiaskan syahwatnya nanti di surga. Ini nggak benar ini, kajian-kajian akhir zaman begini nggak benar. Kajian kita akhir zaman, jihad-jihad kita bukan untuk sorga seksual. Bukan sorga syahwat doang. Tubuh ini butuh, betul, butuh syahwat. Kalbu kita nggak butuh itu, apalagi ruh kita nggak butuh itu. Maka kajian-kajian surga itu jangan terpaku pada hal tadi, perjuangan-perjuangan itu. Ya namanya nanti akhir zaman, betul Pak, cuma kapan waktunya kita kan nggak tahu. Jangan berpikir 100 tahun lagi, lamaan. Anggap aja besok, anggap aja setahun lagi, 2 tahun lagi, kita kan nggak tahu. Kita nggak pernah tahu Pak masa depan. Itu sebabnya dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan, orang yang kenal Allah itu waktihi. Dia nggak pusing mikirin masa depan, penting dia siap nggak hari ini untuk masa depan. Ilmu apa yang bisa membuat orang siap di masa depan? Hanya ilmu mengenal Allah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak, hanya ilmu mengenal Allah. Maka nanti bisa dibayangkan, Konstantinopel itu ditaklukkan itu dengan cara takbir. Dajjal itu keluar, dia bilang hujan, hujan. Dia bilang gak hujan, gak hujan. Bisa Pak ngelawannya pakai panah? Bisa ngelawannya pakai push up? Pakai pistol? Gak bisa. Udah gak ada pistol nanti tuh. Senapan udah gak ada ntar tuh. Lalu pakai apa ngelawan Dajjal itu? Dajjal itu misinya cuma satu, membuat orang musyrik. Lawan musyrik apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid caranya cuma ma'rifatullah, mengenal Allah sekuat-kuatnya. Ini baru COVID aja udah ketakutan. Kita nggak takabur, nggak boleh takabur, tapi jangan ketakutan juga gitu. Ini virus ketakutannya lebih berbahaya daripada COVID, ya kan? Lebih berbahaya. Nanti lihat aja Pak, ke depan akan ada penyakit baru yang tumbuh di masyarakat. Penyakit takut yang berlebihan. Coba aja lihat nanti kita tunggu masanya. Ya. Maka kalau nggak punya nih nur di dalam kolbunya, nur nama Allah, ya salam, ya lewat kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir Pak. Bapak belajar ilmu mengenal Allah, latihan zikir, praktek setiap hari. Ini yang dilatihkan. Kalau umur Bapak panjang, mungkin jadi pengikutnya Al-Mahdi. Tapi kalau Bapak rajin sholat, rajin baca Quran, di kolbunya nggak ada mengenal Allah, nanti salah orientasi. Benerlah kata Nabi. Nanti di akhir zaman akan muncul ya orang-orang yang baca Qurannya itu Masya Allah, ya. Tapi bacaan Qurannya nggak tembus sampai ke leher aja, nggak tembus sebagai ke kolbunya. Orang ini orang simbol, jadi sibuk dengan simbol-simbol agama. Jadi nanti tentara Dajjal yang paling dahsyat itu pakaian agaknya sama kayak orang-orang soleh. Tapi dia mau bunuh orang-orang yang dianggap berbeda faham sama dia. Beda faham politik sama dia, beda faham agama sama dia. Disembelih nanti sama mereka Pak. Jadi kita mesti punya jalan ini. Nggak cukup dengan cuma ngaji-ngaji atau zikir-zikir doang. Harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan senang dulu sama tahajud kita, Pak. Orang-orang yang bunuh Sayyidina Ali itu suka tahajud. Tapi dia tidak punya pengenalan Allah dalam dirinya. Sehingga semakin dia merasa soleh, semakin dia merasa benar. Nah, ini ciri-ciri setan yang ada di dalam dirinya. Setan itu bertahun-tahun, ribuan tahun ibadah di surga. Sehingga dia merasa benar. Maka hari ini siapakah pewaris setan? Yang dia jika dengan banyak amalnya, bertambah riyadhahnya, latihan-latihan zikirnya, dia bertambah paling benar. Hati-hati Pak di situ. Ya.
Yang kita sudah melihat setiap tahun ini dimainin sama setan bertubuh manusia. Setan kan ada yang manusia, ada jin, benar nggak? Nah, ini banyak Pak, banyak. Ya banyak yang ngomong di mimbar juga banyak. Jangan-jangan saya juga masuk. Kita hati-hati di situ. Maka kita bertawus, muhasabah tiap hari. Gitu Pak ya? Masih ada? Pak Mirwan. Afwan Habib, Ya. ada pertanyaan dari YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, bagaimana cara mengenal Allah di dalam salat kita dan memaknai ihsan di setiap ibadah-ibadah kita dan zikir-zikir kita agar semua ibadah dan zikir kita membekas? Panjang sekali nih. 12 pertemuan nih. Cara ringkas mengenal Allah. Itu aja ya. Ternyata cara ringkas mengenal Allah itu sudah dititipkan ilmunya dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tubuh kita ini dari bumi. Sedangkan roh kita ini satu jenis, bahkan lebih mulia jenisnya daripada malaikat. Yang mereka ada di langit. Roh-roh para nabi ketika nabi naik ke atas, itu kan di mana? Ada di langit gak? Ada di langit Pak. Bahkan lebih tinggi lagi, jadi mereka bebas mau kemana aja. Maka roh ini dari sisi Allah. Sedangkan tubuh ini dari tanah. Ketika kita sholat, kita pulangkan semua itu kepada asalnya. Pulangkan tubuh kepada tanah, berarti kita hina. Kembalikan roh hanya kepada Allah. Nah itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia orang itu belum mati. Ini yang disebut mutu qobla'an tamutu, mati sebelum mati. Jadi cara ringkas mengenal Allah, matikan diri sebelum, itu caranya yang tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini pengennya ringkas ya. Kalau pengen yang ribet ada lagi. Ada tahapannya, fadal. Ya. Buya, masih ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah rasa resah dan gelisah bisa jadi karena gangguan jin? Enggak. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak yang suka ruqyah. Ruqyah itu sekarang banyak yang sudah terjebak kepada praktek kebatinan, bukan ngikutin sunnah Nabi lagi. Rasa resah itu sebabnya cuma satu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi damai, tenang. Maka dibalik, ketahuilah qalbu menjadi resah, gelisah jika tidak menyebut nama Allah. Biasanya nanya lagi tuh orang, Ustadz saya sudah zikir, saya sudah nyebut nama Allah. Kan sudah. Nyebut nama Allah nggak ada kata sudahnya. Ya. Al-Ahzab, ya lazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka kebahagiaan orang di dunia, ketenangan jiwa orang di dunia, itu tergantung berapa nama Allah yang dia simpan di kalbunya. Berapa time, berapa lama dia menyebut nama Allah dalam jiwanya. Jadi bukan karena jin. Jangan buruk sangka, nanti jadi penyakit jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang suka berprasangka kepada jin, jin jadi bingung, kok nyalain gua? Ya. Nanti jadi gila-gila separuh Pak, khawatir. Kalau datang ke dokter psikiater dibilang, wah ini punya masalah kejiwaan, ini kan bahaya. Ya. Isi saja dengan nama Allah. Kalau belum tahu tekniknya, cari ahlinya. Ini kesalahan kita cuma satu aja, sakit fisik datang ke dokter fisik, giliran sakit kolbu nggak mau datang ke dokter kolbu. Atau bingung kali ya, bingung. Ini banyak di ustadz yang mana nih? Jangan-jangan ustadznya juga bermasalah kolbunya. Ya semua kolbu kita bermasalah. Ya, ngerti nggak cara menyelesaikan masalah? Nah, carilah guru ustadz bukan yang suci, tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Dia tahu tekniknya. Ada lagi? Cukup. Terakhir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ma'ruf artinya mengingatkan ya Ustaz ya? Bukan ma'ruf amin Pak ya? Itu dia saya mau tanya. Saya mau tanya mau mengingatkan ma'ruf amin tapi ya susah masih ini. Ya. Pertanyaan saya begini Ustaz, tadi dikatakan kan banyak. Kalau orang atau calon-calon minta doa kepada ulama supaya dia jadi gubernur, jadi bupati atau apapun namanya. Berdosa enggak ulama ini untuk mendoakan orang ini? Karena dia tahu ini bukan untuk kebaikan, untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ulama, tentu dia lebih mengerti dari kita. Itu rumus pertama. Barangkali hal yang menurut kita buruk, tapi dia melihat ada sisi baiknya. Saya masih ingat dulu almarhum Kiai Hashim Muzadi ya, salah satu kiai yang menurut kita sangat karismatik, dicintai semua golongan ya. Beliau dulu membersamai Megawati, masih ingat? Ditanya orang kan diprotes. Anda kan kiai NU pula, kok malah membersamai partai yang lambangnya merah-merah begini nih? Jawaban beliau apa? Kalau saya tidak membersamai Bu Megawati, maka yang membersamainya orang selain saya yang dia punya agenda lain yang berbeda dengan agenda kita. Pikir-pikir ya juga ya. Jangan-jangan begitu Pak. Jadi main-main sandiwaraan ini memang dahsyat. Nabi itu sandiwara, pura-pura bukan Nabi kan 40 tahun. Nabi sandiwara aja itu Pak. Kan beliau sudah ngerti dari kecil bahwa beliau Nabi. Ya sandiwara jadi tukang ternak, jadi pedagang. Itu sandiwara Rasulullah. Maka hari ini wali-wali itu juga bersandiwara Pak. Dia ada maksud. Maka rumus pertama Bapak pegang. Namanya ulama yang mengenal Allah, dia lebih tahu rahasianya dibandingkan kita. Dan yang kedua, dosa nggak? Kalau ulama pasti tahu dia cara doa. Kalau yang minta ini orangnya bakal nggak benar, pasti doanya ya Allah luruskan orang ini. Kalau nggak usah deh naikin gitu. Pasti doanya begitu Pak. Atau seperti ulama di Al-Azhar, Syekhul Azhar dan ulama Hayatul Kibar, itu mereka ketika ada ini maju, dilihatlah mana yang paling sedikit mudaratnya. Maka itu yang didoakan beliau. Itu sebabnya kita bingung juga nih, Mursi naik pakai demokrasi, tapi diturunkan. Ternyata di tengah jalan, menurut ulama Al-Azhar sudah ada orientasi yang berubah, yaitu kan ijtihad mereka. Kita nggak paham juga sampai sekarang. Sampai sekarang kan itu orang-orang bertanya, apa nih sebabnya? Oh ternyata ada rahasianya Pak. Ada rahasianya yang kita mungkin nggak susah nerimanya, apalagi kita simpatisan misalnya. Paling itu Pak, husnuzon aja sama mereka. Husnuzon sama mereka. Cukup Pak ya. Saya tutup dengan kalimat hikmah tadi. Apapun yang tersimpan di dalam kolbu, maka itulah yang akan terlahirkan dalam lisan, dalam perbuatan.